yang penting tidak merugikan orang lain, tapi tidak paham ilmu tentang fikih bisnis, zong pahalanya di sisi Allah SWT. Nol, Pak. Kenapa? Karena dia meniatkan bukan karena tuntutan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Bapak harus tahu hukum bisnis Islam itu bagaimana. Hukum tentang pemodalan itu bagaimana. Harus tahu. Artinya apa? Sebelum kita beramal, tahu dulu hukumnya. Harus tahu dulu. Kalau nggak tahu hukumnya, walaupun benar, ingat, walaupun benar, tetapi kebenaran itu karena memang kemanusiaan, bukan karena tuntutan dari Allah atau syariat, zong di sisi Allah, nol pahalanya. Rugi nggak? Rugi. Siapa yang nomor 1? Nomor 2? Nomor 3? Yang pengen adalah nomor 4. Bapak kalau jualan harus ada nilai pahalanya. Kenapa? Kita harus ngerti akad jual beli. Kita harus ngerti bagaimana tata cara berjualan secara syariat. Sehingga Umar kepada penduduk Madinah dilarang penduduk Madinah untuk masuk pasar kecuali dia harus dibina dulu oleh Umar atau timnya. Yang belum tahu tentang hukum Islam jual beli diharamkan oleh Umar bin Khattab untuk masuk ke pasar Madinah saat itu. Artinya apa? Umar pengen bahwa berjual beli itu memang atas tuntutan syariat, kesadaran dia, ilmu dia yang dimiliki setelah dia mendapat kajian dan informasi yang diberikan oleh Umar bin Khattab. Ya, jadi Bapak mau ikut kajian? Wajib, bukan mau, nggak ada pilihan soalnya. Ya. Nah, bisnis harus Islami. Kenapa harus Islami? Karena ini. Karena bisnis Islami adalah konsekuensi dari iman. Karena bisnis Islam itu adalah solusi semua masalah. Dan yang terakhir, bisnis Islami adalah membawa rahmat, membawa kesejahteraan, membawa kemaslahatan. Ini Pak alasannya. Ya, kita bahas satu persatu. Yang A, bisnis Islami konsekuensi berdasarkan iman itu karena kita mempunyai tuntutan dari Allah di Quran surat An-Nisa 65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala warabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima syajaru bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ini tolong pegang Pak ayat ini. Ayat An-Nisa 65. Artinya apa? Demi Tuhanmu, mereka tidak beriman hingga bertahkim kepada Allah, kepada Nabi Muhammad dalam perkara yang diperselisihkan di antara mereka, kemudian tidak ada keberatan dalam diri mereka terhadap putusan yang engkau berikan dan mereka terima dengan sepenuhnya. Ini ada masalah bisnis yang kita lakukan tiap hari. Kita tiap hari bisnis, sepertiga hidup kita untuk bisnis. Betul apa betul? Sepertiga untuk mencari uang. Betul apa betul? Kalau ini nggak sesuai dengan syariat Islam, ancamannya berat. Harus disesuaikan dengan syariah Islam. Harus disesuaikan dengan koridor yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ingat An-Nisa 65, jangan dilupakan. Ya, ini alasan kita bahwa bisnis itu harus Islami. Kemudian alasan yang lain dalilnya adalah ada kaidah usul. Ini usul fikih. Nanti akan kita pelajari usul fikih di kajian syariah bisnis coaching. Ya. Sebelumnya ada akidah bisnis coaching. Sebelumnya ada truly mega muslimpreneur. Insya Allah ibu nanti akan kita ikut sertakan. Nah, di dalam materi salah satu ABC-nya ada kaidah usul fikih yang mengatakan asal dari perbuatan adalah terikat dengan hukum syara, bukan muamalah, bukan mubah, ya, bukan bukan yang lainnya, tetapi terikat dengan hukum syara. Artinya apa? Semua amalan jual beli, semua amalan-amalan syirkah itu pasti ada hukumnya mubah, haram, wajib, makruh, dan mandub atau sunnah.
Nah, 5 hal inilah disebut dengan hukum syara, sehingga hukum bisnis itu pasti ada salah satu dari hukum 5. Nah, ini kaidah fikihnya dasarnya seperti ini ya. Dari mana muasal fikih, usul fikih, kaidah usulnya adalah al aslu fil afal atau qiyam syari ya. Asal dari perbuatan adalah terikat dengan hukum syariat. Itu diistinbat dari Quran Al-Hijr ayat 6 9293 ya. Saya percepat. Kemudian man amila amala laisa alaihi amruna fahuwa radu. Ini hadis. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak melalui perintahku, maka amalan itu tertolak. Ya. Lanjut, ini nggak usah saya bahas karena agak lebih dalam. Sekarang yang B. Bisnis Islam itu adalah solusi seluruh permasalahan manusia. Ini dalilnya. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmah wa busyra lil muslimin. Ayat An-Nahl 89. Oke, ya. Nah, Islam memberikan tuntas rinci A sampai Z, dari mulai masuk ke toilet sampai keluar lagi, sampai ke dalam masalah dimensi manusia dengan manusia, manusia dengan Allah, dan manusia dengan dirinya sendiri. Semua ada solusinya. Sehingga ada seorang mustahid nantinya akan mengistihad tentang hukum-hukum yang baru yang tidak ada di dalam zaman Rasulullah. Angin ya. Udah nggak apa-apa biarin. Di zaman Rasul ada leasing apa enggak? Leasing? Tidak ada. Di zaman Rasulullah ada MLM apa tidak? Tidak ada. Di zaman Rasulullah ada asuransi? Tidak. Zaman Rasulullah ada koperasi? Tidak. Ada trading saham? Komputer aja nggak ada. Ya. Ada bunga bank? Tidak. Adanya bank keliling ada. Tapi institusi besar yang dipegang oleh negara dalam bentuk bank nggak ada zaman Rasulullah. Ada pegadaian zaman Rasulullah? Tidak ada. Ada perseroan terbatas? PT, CV? Tidak ada. Kalau tidak ada mustahid, kita tidak bisa menghukumi, dan makanya kita harus bertanya kepada mustahid bagaimana hukumnya. Karena saya akan melakukan bikin PT, bagaimana hukumnya ya ulama? Dijawab oleh ulama, PT itu adalah bla 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 bla, ini dalilnya bla bla bla. Baru setelah itu Bapak melangkah. Pada saat melangkah itulah dengan ilmunya Bapak mendapatkan pahala belajar dan pahala menerapkan apa yang dibelajari. Coba kalau Bapak langsung bikin PT saja langsung tanpa menanya dulu kepada ilmunya, walaupun benar, ingat, walaupun benar tidak akan mendapatkan pahala dari sisi Allah. Kan sayang. Itu walaupun benar ya. Kalau salah, 2 kali hukumannya. Pertama, dia enggak ngaji, enggak berusaha untuk mencari hukumnya. Yang kedua, dia melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan syariah. Jadi nanti kita akan bahas tuh di As-Salim. PT apa, asuransi gimana, koperasi gimana, dibahas Pak rinci insya Allah. Asalkan Bapak ikut kajiannya. Ya, ikut terus kajian di As-Salim. Kenapa di sini harus dilakukan? Karena Allah menyatakan di dalam Quran An-Nahl 89, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudaw wa rahmah wa busyra lil muslimin. Tibyanan, ya, tibyanan itu adalah menjelaskan, likulli syai', semua Pak akan dihukumi dengan hukum Islam, pasti ada hukumnya, termasuk bayi tabung juga ada hukumnya, termasuk trading saham ada hukumnya, semuanya dalam Islam. Jangan mentang-mentang nggak ada di zaman Rasulullah dia langsung melangkah, bahaya. Makanya saya katakan, kalau pilih nomor 1 prinsipnya salah, pilih 2 juga salah, pilih 3 juga salah, yang itu semua berbahaya.
cenderung berbahaya. Kenapa? Kalaupun benar tapi tanpa ilmu, tidak ada nilai pahalanya. Kalau salah, lebih berbahaya lagi. Yang lebih berbahaya lagi, dia taunya pada saat di akhirat itu salah. Kasihan dia. Penyesalan yang luar biasa dan air matanya kering sampai matanya berdarah karena penyesalannya luar biasa. Kan jangan sampai seperti itu, ya. Lanjut, ini ada kaidah usul untuk mendukung pemahaman bahwa seluruh Islam itu bisa menyelesaikan solusi manusia. Asy-syari'atu hiya mu'alajatu limasyakilal insan. Syariah adalah solusi seluruh segala permasalahan umat manusia, ya. Dari mana kaidah usulnya? Nanti di kajian SBC, ya. Syariah Business Coaching. Lanjut. Bisnis Islami membawa maslahat. Oke. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Al-Anbiya 112. Ini nomor C, ya. Jadi kita meyakini bisnis yang kita alami, bisnis yang kita jalankan sesuai dengan syariat pasti ada kebaikan. Ya, pasti ada kebaikan. Pada saat kita ada pilihan minjem ke bank atau pinjem ke yang lain, ke saudara kita yang tanpa bunga, atau melakukan syirkah, pilih mana? Kalau pilih ke orang tua, pilih ke saudara, bawel, hese, ribet. Kalau ke bank kan bunganya kecil, kecil setahun itu, panjang lagi. Tapi kalau saudara pengennya cuma setahun, 2 tahun lah maksimal, bening pilih ke bank. Itu perkiraan atau pilihan dari orang-orang pengusaha saat ini. Padahal ada solusi yang terbaik, yaitu apa? Syirkah, Pak. Syirkah. Itulah solusi permodalan dalam syariat Islam. Ada berapa banyak syirkah? Ada 5. Dibahas sekarang? Tidak. Nggak akan cukup waktunya. Nanti kita bahas kalau Bapak ikut kajian kelasnya. Haitsu ma yakunu syar'u takunul maslahah. Di mana syariah, di situ ada maslahat. Ini kaidah usul yang meyakini kepada kita bahwa setiap hukum syara, baik itu mubah, sunnah, mandub dan lain sebagainya, pasti mengandung kemaslahatan. Walaupun pandangan manusia itu buruk, tapi sebenarnya baik di sisi Allah. Minimal dia mendapatkan pahala dan mendapatkan surga nanti di akhirat. Ya kan? Ada kadang-kadang orang mengira bahwa ini buruk, ini baik. Tetapi sebenarnya menurut Allah itu kebalikan dari anggapan manusia. Jangan sampai seperti itu. Lanjut. 2 ilmu kunci bisnis Islam. Ini Pak dan Ibu, kunci bisnis Islam yang susah itu seperti ini. Yang pertama, ilmu bisnis. Yang kedua, ilmu fikih bisnis. Inilah sebut dengan fikih muamalah. Orang lebih kenceng mana trainingnya? Nomor 1 atau nomor 2? Jujur, nomor 1 atau nomor 2? Orang lebih tertarik bagaimana meningkatkan omset, bagaimana menaikkan algoritma supaya marketplace-nya laku, daripada bagaimana hukum dropship, daripada bagaimana hukum COD dalam bisnis online. Dia tidak peduli itu. Yang penting apa? Untung besar. Kenapa? Karena dia mencintai ilmu bisnisnya. Dan ilmu fikih bisnisnya jarang dibahas oleh para ulama. Jarang dikupas oleh para ulama. Yang ada hanya di pesantren, nempel di buku-buku kitab kuning, tetapi jarang diterapkan di dalam masyarakat. Kenapa? Karena hanya sebatas ilmu. Tahu-tahu leasing itu ternyata dalam Islam bagaimana hukumnya? Haram. Tahu-tahu MLM itu dalam Islam bagaimana hukumnya? Haram. Asuransi haram, koperasi haram. Main haram wae Kang Undang mah. Bukan saya yang ngomong, tapi para mujtahid. Dari mana dalilnya? Nanti kita akan bahas di kelas bisnis. Kelas bisnis wae-nya. Jangan-jangan ada tiketnya nih. Memang ada tiketnya kelas bisnis. Tenang aja. Lanjut. 2 ilmu kunci bisnis. Ini fikih bisnis, ilmu bisnis ya.
Yang pertama dari segi definisi, fikih bisnis itu apa? Hukum syariah tentang bisnis. Itu definisi tentang fikih bisnis. Definisi ilmu bisnis itu apa? Cara, sarana, kiat, tips. Tadi ada namanya tips bagaimana bisnis developer ya. Nah, ini masuk ke ilmu bisnis. Ya. Kemudian sifat. Itu sifatnya kalau fikih bisnis normatif, ya, khas, berbeda dengan yang lain, halal oriented. Ini yang penting, halal oriented. Itu apa? Tujuannya adalah agar harta kita menjadi halal. Karena di akhirat akan ditanya 2 pertanyaan untuk masalah harta, dari mana dan digunakan untuk apa. Beda yang lain kan? Hanya harta yang ditanya 2. Sehingga di sini sifat dari fikih bisnis adalah tujuannya adalah kehalalan. Sedangkan ilmu bisnis empiris, universal, dan profit oriented. Hanya mikir untungnya doang. Ya. Jadi ini boleh nggak diambil? Boleh diambil kalau dari non muslim selama S dan K-nya berlaku. Nah, sumbernya hanya diambil dari Islam. Kalau ini boleh mengambil dari non-muslim, S dan K berlaku. Syarat dan ketentuan berlaku. Jika apa? Jika tidak ada dalil yang mengharamkan, justru itu membolehkan, maka itu laksanakan ambil dari non-muslim. Yang menentukan boleh atau tidak siapa? Para mujtahid. Bukan saya, bukan. Ya, para ahlinya nanti. Ya. Nah, ngambil ilmu bisnis bisa kepada non muslim. Misalnya apa? Bagaimana mengetik judul di Shopee biar kena algoritmanya. Ya, ada ilmunya, Pak. Di riset dulu produknya.